Apakah Anda sedang pusing menghadapi dan memenuhi tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana? Atau sedang bingung dalam menulis skripsi, jurnal, paper, makalah ilmiah yang baik? Atau sedang stuck karena nggak tahu nulis apa lagi? Ya, saya tidak akan pernah bilang itu merupakan pekerjaan yang mudah. Tapi ini tidak harus menjadi menakutkan, menyeramkan hingga hilang keyakinan. Nah, melalui video ini saya akan membantu Anda untuk menulis tugas akhir. Saya akan berbagi pengalaman dalam menulis skripsi, jurnal, paper, makalah ilmiah, atau apapun itu tugas akhirnya. Saya akan memandu teman-teman dengan cara yang menyenangkan dan mudah mengasihkan. Hai, salam kenal, nama saya Irfan Yazid Pasaribu. Saya seorang dosen, pengajar, konten kreator, dan bisa dibilang juga saya merupakan seorang komposer lagu. Sekarang teman-teman berada di segmen namanya Doi, Diary of Irfan Yazid, di mana ini merupakan playlist yang sangat spesial sekali. Saya akan menuntun teman-teman untuk membuat tugas akhir untuk memenuhi gelar sarjana teman-teman. Jadi sangat cocok sekali ditonton oleh mahasiswa, dan saya pengen nunjukin bahwa tugas akhir tidak semenyeramkan itu kok. Jadi kita akan buat tugas akhir ini menjadi asik, oke? Oh ya, ini penting juga ya, karena videonya agak cukup panjang di sini, dan untuk memudahkan teman-teman juga, saya membuat timestamp ya di deskripsi video di bawah, jadi teman-teman bisa cek bagian-bagian yang pengen teman-teman tonton aja gitu. Karena di sini ada banyak pembahasan untuk mempermudah teman-teman, jadi silahkan dicek ya di deskripsi di bawah. Di situ ada saya buat timestampnya. Klik bagian yang pengen teman-teman rewatch ya, pengen teman-teman tonton kembali gitu. Kita akan langsung aja buka di layarnya ya. Baiknya teman-teman juga membuka Microsoft Word supaya kita bisa sambil jalan dan biar enak tutorialnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang sudah tampil ya. Ini merupakan model berpikir ya. Saya namakan ini merupakan model berpikir yang saya buat sendiri untuk teman-teman dapat membuat tugas akhir. Oke, saya tekankan sekali lagi teman-teman, ini merupakan proses yang sangat-sangat awal sekali ya. Kita akan belajar dasar-dasarnya dulu, dimana saya akan menuntun teman-teman dari nol ya, dari nol, supaya teman-teman yang baru mulai atau yang sedang bingung mencari apa yang pengen diangkat, apa yang pengen ditulis di tugas akhir, bisa dengan nyaman mengikuti video ini dari awal gitu ya. Ini merupakan model berpikir di mana di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat kotak-kotak ya. Kita akan membuat kotak-kotak di sini. Nah, sudah tertampil kotaknya di sini ya. Oke, kita akan apakan kotak-kotak ini ya. Jadi di video kali ini merupakan dasarnya sekali teman-teman. Ibarat rumah, ini merupakan pondasinya ya, pondasinya supaya kita bisa membangun rumah yang kokoh ya. Bisa dibilang ini merupakan pencarian ya, pencarian topik, pencarian apa yang pengen diangkat dari tugas akhir teman-teman ya. Dimana di video kali ini saya akan menuntun teman-teman dengan model berpikir namanya, dan kita akan mengisi kotak-kotak tersebut ya. Di kotak-kotak ini formatnya ada beberapa kotak, tapi kita akan masuk ke kotak pertama ya. Nah, di kotak pertama ini ya kita akan tulis model berpikirnya, yaitu topik atau isu. Nah, ini penting teman-teman ya. Jadi ketika ingin membuat sesuatu ya, ketika ingin menulis sesuatu, teman-teman juga harus tahu apa yang teman-teman pengen tulis, apa yang teman-teman pengen angkat. Nah, dan bagi teman-teman juga ya, ini merupakan PR-nya ya. Jadi di sini teman-teman harus memikirkan satu topik yang pengen diangkat ya, yang pengen ditulis gitu ya. Banyak sekali faktor-faktor yang bisa diangkat. Contoh sederhananya saja, misalnya ada sektor wisata, ekonomi ya, sosial, sektor politik, dan banyak sektor yang lainnya ya gitu. Jadi teman-teman tentukan satu sektor tersebut ya untuk diangkat. Karena basecamp saya ada di Visipol ya, jadi saya pengen mengangkat di bagian pemerintahan desanya. Oke, saya pengen angkat itu. Lebih spesifiknya adalah saya pengen ngangkat tentang BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa. Nah, jadi sudah dapat nih ya, saya pengen ngangkat topik atau isu tentang BUMDes gitu ya. Nah, buat teman-teman yang masih bingung ya pengen angkat apa, sebenarnya ini bagian yang sangat krusial sekali, karena topik ini ya atau isu ini yang akan teman-teman pegang sampai akhir penulisan nanti. Jadi topik isu ini harus berkaitan dengan
apa yang teman-teman sukai, apa yang teman-teman minati, apa yang teman-teman pengen teliti gitu ya. Dan saya memaknai ya sebagai mahasiswa ya, terutama selama 7 semester ya, itu bertemu berbagai mata kuliah. Oke, bertemu dengan berbagai dosen, bertemu dengan banyak sekali pembelajaran yang disuguhkan oleh dosennya selaku pengajar. Dari banyak mata kuliah tersebut ya, dari berbagai semester juga, itu merupakan ajang pencarian kesukaan, minat terhadap apa yang pengen teman-teman angkat gitu ya. Contohnya di bagian Psipol misalnya, mahasiswa bertemu dengan mata kuliah kepemimpinan, manajemen, SDM gitu ya, desentralisasi dan otonomi daerah, politik Indonesia, dan banyak hal gitu ya. Jadi itu merupakan salah satu pencarian di mana minatnya. Atau di prodi lain ya, misalnya ilmu ekonomi, misalnya ada ekonomi makro, mikro gitu, tentang ekonomi syariah ya, banyak. Jadi temukan minat teman-teman ya, temukan apa yang pengen teman-teman teliti sekiranya dekat dan realistis gitu ya, dekat dan realistis gitu. Oke, saya di sini ngasih contoh ya di bagian kotak pertama, di bagian topik dan isu. Di sini saya mengangkat atau meneliti BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa. Jadi tentukan dulu topik dan isunya. Oke, terus kita akan tarik ke bawah teman-teman ya. Kita akan tarik ke bawah. Saya perlu tanda panah nih. Oke. Nah, kita perlu tanda panah. Terus saya perlu copy kotak lagi ya. Kita turunkan kotak ke di sini. Oke. Nah, sip. Nah, di sini saya tulis deskripsi topik ya. Deskripsi topik di sini. Apa yang pengen dideskripsikan di sini ya? Yang dideskripsikan adalah topiknya. Coba kita jabarkan saja topiknya sesuai deskripsinya ya. Oke, misalnya di sini tadi kan BUMDes saya tulis BUMDes itu apa gitu ya. BUMDes adalah. Oke, jadi teman-teman di sini bisa mengisi tentang deskripsinya ya. Saya di sini tulis BUMDes. Jadi nanti bisa diisi dengan BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat ekonomi ya, ekonomi desa tentu saja, dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa gitu. Nah, itu merupakan salah satu definisinya. Boleh menurut ahli ya, boleh yang teman-teman temukan di buku-buku, di jurnal, di mana gitu ya. Silahkan mengisi deskripsinya gitu ya. Itu salah satu contohnya ya. BUMDes itu apa gitu, topiknya itu apa gitu ya. Terus karena kita bicara tentang kebutuhan dan potensi desa, harusnya ada program usahanya gitu ya, ada pengembangannya gitu. Jadi dijelaskan apa pengembangan dari BUMDes, apa fungsi BUMDes untuk desa gitu ya, apa saja program-program, bagaimana BUMDes dapat memperkuat perekonomian. Nah, itu masuk deskripsi topiknya ya gitu ya gitu. Terus saya perlu menambahkan lagi mungkin strategi pengembangannya. Oke, bagaimana kondisi BUMDes yang ada di Indonesia ya secara umum dulu gitu kita bahas ya. Terus sementara ini apakah BUMDes bisa dan potensial ya untuk menjalankan fungsinya ya tadi, yaitu untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi di desa gitu. Jadi silahkan teman-teman mengisi deskripsi apapun itu terkait isunya ya, karena fungsi di kotak kedua ini, kotak deskripsi adalah menggambarkan secara umum ya, dan tentu saja secara singkat gitu ya, apa yang pengen dijabarkan gitu. Dan deskripsi topik juga ya, itu adalah untuk memperkuat datanya ya, memperkuat data dan memperkaya datanya gitu ya. Jadi silahkan teman-teman isi deskripsi topiknya ya. Apa yang diisi tadi? Ya, topiknya, isunya, apa yang diisi, baik itu pengertiannya, fungsinya, terus menurut ahli bagaimana gitu ya. Silahkan teman-teman isi. Oke, kita akan tarik ke bawah lagi ya. Saya perlu tanda panah lagi nih. Oke, udah tanda panah di sini. Terus kita tarik ke atas dan kita copy lagi kotaknya. Nah, gitu ya. Kita masuk ke kotak ketiga teman-teman ya. Kotak ketiga saya sebut ini sebagai critical thinking, oke? Atau kita sebut saja berpikir kritis ya. Buka kurung, critical thinking.
gitu ya. Nah, di kotak ketiga ini apa isinya gitu ya? Maksudnya berpikir kritis apa? Apa itu critical thinking gitu ya? Nah, di sini dimaksudkan sebagai kotak untuk kita dapat mempertanyakan, dapat kita mempertanyakan, dapat kita mempersoalkan topik, atau kita mencari problemnya apa ya, problematisasinya apa gitu, apa problemnya gitu ya. Ini merupakan hal yang sangat-sangat penting ya di kotak ini, karena di wilayah ini ya untuk mempertanyakan gitu ya, mempertanyakan. Oke, coba kita langsung ke contohnya. Di sini tadi saya topiknya adalah BUMDes ya, BUMDes. Dari pertanyaan sederhana ya, karena sekarang saya berada di Kabupaten Pulang Pisau namanya teman-teman ya, di Kalimantan Tengah ya. Jadi pertanyaan sederhananya adalah, dan cara berpikir kritis saya adalah, apakah di Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah memiliki BUMDes? Itu ya, kayak gitu. Oke, apakah ada BUMDes di sini? Nah, itu salah satu berpikir kritisnya, salah satu critical thinkingnya seperti itu. Dan kita harus mencari datanya ya, apakah di sini ada BUMDesnya gitu. Dan ternyata ada ya. Menurut data terdapat BUMDes di Desa Garantung. Oke, gitu ya. Dan saya memilih Desa Garantung setelah saya surfing gitu ya, setelah saya berselancar di internet atau saya dapat info dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa misalnya gitu ya, ternyata ada BUMDes di Desa Garantung gitu ya, yang ada di Kabupaten Pulang Pisau gitu ya, ternyata ada. Oke, gitu ya. Itu salah satu cara berpikir kritisnya. Terus kita coba lagi berpikir lagi, bagaimana prospek BUMDes dalam mengelola unit usahanya. Bagaimana prospek BUMDes yang ada di Garantung ini gitu ya untuk mengelola unit usahanya. Karena ya sesuai definisi BUMDes tadi ya di dalam topik tadi dan di dalam deskripsi juga tadi, bahwa BUMDes itu ya suatu badan usaha yang dikelola masyarakat untuk memperkuat ekonomi di desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa ya. Pasti ada upaya untuk memperkuat ekonomi ya, biasanya sih dengan program dan unit usahanya gitu ya. Jadi apakah BUMDes di Desa Garantung Kabupaten Pulang Pisau ini prospeknya bagaimana? Gitu ya. Itu salah satu cara kita berpikir kritis, dan ini perlu diteliti ya. Nah, gitu ya. Terus masih kita coba berpikir lagi ya, kita merenung gitu ya. Kita merenung apakah BUMDes dapat meningkatkan PAD, pendapatan asli daerah gitu ya. Ini juga perlu diteliti ya, apakah melalui unit-unit usaha di BUMDes yang kita pilih tadi ya lokasinya, apakah dapat meningkatkan PAD-nya gitu. Terus kita berpikir kembali, apakah BUMDes dapat menjadi mesin penggerak perekonomian di desa seperti definisinya gitu ya. Nah, ini sih harusnya semestinya bisa gitu ya, semestinya bisa. Tapi apakah BUMDes yang di desa kita bisa untuk meningkatkan dan menjadi mesin penggerak perekonomian? Ya tadi perlu diteliti gitu ya. Dan pertanyaan yang menjadi pemuncaknya adalah, bagaimana BUMDes di tempat tersebut? Jadi ini merupakan akarnya dari cara kita berpikir kritis, atau yang saya sebut adalah critical thinking tadi gitu. Nah, udah banyak sekali nih ya hasil dari pemikiran kita ya terkait dengan topik atau isu yang kita angkat. Kita tarik ke bawah lagi ya, saya perlu panah lagi. Oke. Nah, sudah saya tarik. Terus saya perlu kotak lagi. Nah, oke. Nah, ini merupakan kotak baru, dan apa yang akan kita isi di kotak ini yaitu adalah pernyataan yang menegaskan apa masalahnya. Kita sudah berpikir kritis, kita sudah critical thinking. Sekarang kita tegaskan kira-kira dari pemikiran kita apa yang kita akan teliti, apa yang akan menjadi rumusan masalahnya gitu ya, calon rumusan masalahnya gitu ya. Di sini saya akan menulis apa saja faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengembangan BUMDes Garantung Makmur dalam mengelola unit usahanya. Saya akan melihat nih, saya akan coba meneliti kekuatannya apa gitu, kelemahannya apa, peluangnya apa, dan ancamannya apa gitu dalam pengembangan unit usahanya ya. Karena tujuan kita tadi menggunakan BUMDes sebagai memperkuat perekonomian desa ya. Dan
BUMDes ini dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi di desa gitu. Jadi kita akan melihat apakah menjalankan sesuai dengan definisinya gitu ya. Makanya kita akan teliti gitu. Salah satu ya lokasinya tadi ya BUMDes Garantung yang saya pilih gitu. Selanjutnya, bagaimana strategi yang tepat dalam pengembangan BUMDes Garantung Makmur yang harus diprioritaskan di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi sebagai mahasiswa bukan cuma melihat ya, bukan cuma begini kondisinya gitu, bukan cuma itu ya. Ketika kita melihat hasil dari penelitian kita, kita juga harus memberikan saran ya berupa strategi yang tepat dalam pengembangan BUMDes gitu ya. Syukur-syukur ya kalau hasilnya bagus nih, bagaimana kita lebih meningkatkan hal tersebut, bagaimana kita membuat hal bagus menjadi lebih bagus lagi gitu ya. Tapi ya dalam penelitian pasti ya ada sesuatu hal yang perlu ditingkatkan. Nah, bagaimana strategi kita untuk meningkatkan supaya BUMDes ini terukur dan sesuai dengan apa fungsinya gitu. Karena di bab 5 ya, bab terakhir pun ada kesimpulan dan saran gitu. Jadi di sini juga kita harus memberikan bagaimana penelitian ini ya kita punya impact gitu. Kita punya hasil yang juga dapat membangun apa yang kita teliti gitu ya. Itu adalah pertanyaan yang menegaskan apa masalahnya. Bagaimana bisa meluluskan dari kotak ini ya tadi, kotak sebelumnya teman-teman ya, dari critical thinking. Saya sederhanakan menjadi 2 saja, saya rasa itu cukup ya. Kalau teman-teman cuma punya 1, ya nggak apa-apa 1 aja. Tapi itu 1-nya harus mencakup semuanya, harus tertuju gitu. Nah, saya di sini cuma 2 aja ya, yang menjadi pernyataan yang menegaskan apa masalahnya. Kita akan masuk ke kotak terakhir teman-teman ya. Saya perlu panah lagi di sini, panah. Terus saya akan copy kotaknya. Nah, gitu ya. Di kotak terakhir ini ya, saya akan menulis map penulisan. Apa map penulisan ini? Ya, map penulisan ini adalah sebagai batasan masalah kita. Jadi ini merupakan map di mana penelitian kita batasnya ini. Gitu ya, penelitian kita batasnya ini gitu. Hal ini dimaksudkan supaya teman-teman tidak melenceng kemana-mana gitu ya. Jadi yang dibahas apa misal topiknya malah kesana kemari gitu, itu menjadi permasalahan ya yang juga diperhatikan oleh dosen penguji nanti. Dan tentunya kalau teman-teman kemana-mana juga akan membuat teman-teman jadi bingung gitu membuat tugas akhir ini ya. Makanya map penulisan ini saya namakan begitu karena ini merupakan batas ya dimana teman-teman di jalannya gitu ya. Tadi topik saya adalah BUMDes. Saya sudah dapat juga pernyataan yang menegaskan apa masalahnya. Sekarang batas dari penelitian saya atau map penulisan saya adalah yaitu meneliti program usaha dari BUMDes Garantung Makmur. Artinya saya tidak akan meneliti BUMDes yang lain gitu ya. Jadi khusus untuk BUMDes Garantung Makmur saja gitu, yang spesifik. Karena memang sebenarnya kalau kita runutin lagi, permasalahan BUMDes satu dengan yang lain mungkin hampir sama. Tapi di sini ya supaya populasi dan sampelnya lebih teratur gitu ya, lebih enak, saya akan sempitkan menjadi BUMDes Garantung Makmur yang ada di Kabupaten Pulang Pisau gitu ya. Itu batasan masalahnya yang pertama. Lalu yang kedua adalah lingkup wilayah penelitian berada di Desa Garantung gitu ya, supaya yang saya teliti adalah BUMDes Garantung, tapi ke desa yang lain gitu kan, wah itu kacau gitu ya. Jadinya penelitian tidak valid dan hasil pengumpulan data pun jadi tidak benar gitu ya. Jadi ini merupakan rules-nya gitu ya, jalannya. Selanjutnya lokasi penelitian yaitu di Desa Garantung, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Ini semakin menegaskan bahwa lokasinya di situ. Dalam penelitian ini dilakukan pada rentan tahun 2024. Nah, artinya ini merupakan data terbaru ya, teman-teman ya. Jadi mungkin dari penelitian bahwa Desa Garantung Makmur, BUMDesnya berdiri pada tahun misalnya ini ya. Ini misalnya gitu ya. Misalnya berdiri pada tahun 2016 gitu ya. Tentu saja data itu tidak relevan dengan yang sekarang, tahun 2024. Maka dari itu, ya penelitian ini dilakukan pada rentan tahun 2024. Data terbaru artinya teman-teman ya. Gitu ya. Nah,
Ini merupakan saya sebut ya, kotak-kotak ini ya. Kotak-kotak ini merupakan blueprint teman-teman dalam penulisan tugas akhir ya. Baik itu nanti dijadikan skripsi, jurnal, paper ya, makalah ilmiah dan lain-lain atau apapun bentuk tugas akhirnya. Ini adalah format yang paten teman-teman. Format yang paten karena ini akan menjadi pondasi ya yang saya bilang di awal tadi, agar teman-teman nanti poin-poinnya dapat ditaruh di masing-masing bab gitu. Jadi ini penting banget. Kalau teman-teman sudah mengisi kotak-kotak ini ya, maka akan mudah nanti teman-teman memasukkannya ke dalam bab-bab di dalam tugas akhir teman-teman ya. Tentu saja ya, dalam penulisan ini teman-teman perlu untuk tentu ya konsultasi dengan dosen pembimbing atau konsultasi juga dengan kakak tingkat yang sudah menjalankan proses ini ya. Silahkan untuk sharing yang berbagi pengalaman. Ini merupakan salah satu contoh saja ya, karena saya pun menggunakan format ini teman-teman ya dalam penelitian, dan saya yakinkan teman-teman bahwa blueprint ini ya, kita sebut blueprint atau model penelitian ini, model berpikir ini akan sangat-sangat membantu teman-teman dalam menyusun tugas akhir. Oke, ini baru perawalan teman-temannya, ini merupakan pondasinya. Kita akan ketemu lagi ya, kita akan berjumpa untuk melanjutkan model berpikir ini menjadi bab-bab teman-teman ya. Kita akan bertemu di part selanjutnya ya, part 2. Saya sangat menghargai proses teman-teman, jadi selesaikan dulu yang ada ini. Oke, kita akan bertemu lagi di step selanjutnya, karena sesungguhnya proses merupakan hal yang paling menyenangkan teman-teman. Kalau dirasa menyenangkan sih gitu. Yang paling menyenangkan sih kalau kita mengerjakannya dengan bahagia gitu. Itu dengan bahagia ya. Maka dari itu ya, kita akan bertemu kembali lagi ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda ya, sekiranya kalau video ini bermanfaat gitu. Oke, selamat dan semangat mengerjakan. Supaya teman-teman makin semangat, saya akan bilang kata-kata yang membangkitkan semangat dari dosen saya dulu ya, bahwa beliau bilang tugas akhir yang sempurna itu adalah tugas akhir yang selesai. Kau adalah makna dari setiap frasa, ditemani binar mata yang indah serta polesan make up menawan. Jika ada waktu, mari duduk denganku, kan ku pesankan kopi pahit dengan senyum termanismu. Sudah cukup membuat aku tersipu, tapi semua yang kurangkaikan itu teruntuk dirimu. Kasih, kamu yang selalu jadi makna keindahan